Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja tentunya. Salam buat keluarga dimanapun teman-teman berada. Nah, dalam 1-2 hari kemarin kalau nggak salah ya, banyak yang mendm saya, kemudian mempertanyakan juga di kolom komentar di beberapa konten saya tentang rumor keberadaan bahwa format baru akan diterapkan oleh AFC di putaran keempat jika Indonesia lolos di putaran keempat. Artinya ini yang dari tadinya 6 tim nantinya akan diambil dibagi dalam 2 grup itu bermain di tempat netral. Berarti kalau dipakai format baru, katanya ini yang berhembus ada 2 tuan rumah yang dengan poin tertinggi tentunya yang menempati peringkat ketiga terbaik ya akan menjadi tuan rumah. Berarti kita dirugikan ya, karena kalau dari 6 tim yang berada peluang untuk bisa lolos ke fase selanjutnya ya dari putaran ketiga ke keempat itu Indonesia paling terakhir nomor 6. Di paling atas Uni Emirat Arab, baru ada Irak. Uni Emirat Arab 13, Irak 12, kemudian ada 3 tim mulai dari Oman, Arab Saudi dan Qatar, baru Indonesia. Nah, kalau Irak dan Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah ya kita harus ke sana. Nah, ini seakan-akan tidak fair. Banyak yang menanyakan ini bagaimana Bung Ropan, ini benar nggak ya? Saya coba untuk cross check ya ke beberapa pihak ya, tidak perlu saya sebutkan di sini ya. Tentunya kalau bisa dilihat dengan rumors ini ya belum ada pernyataan resmi teman-teman, jadi tenang ya. Memang wacana itu berhembus dengan kencang dan setelah saya cek ternyata belum, ini hanya rumors aja ya yang berkembang, jadi belum pasti. Tetap dengan regulasi awal yang sudah ada dan kita ketahui bersama teman-teman bahwa 6 tim yang lolos dari putaran ketiga, peringkat ketiga dan peringkat keempat itu nantinya akan membentuk 2 tim ya, atau 2 grup. Maksudnya 2 grup, masing-masing grup 3 ya. Juara grup saja yang akan lolos mendampingi 6 wakil Asia yang sebelumnya di putaran ketiga ini sudah lolos. Karena di antara grup A, B dan C itu kan peringkat pertama, peringkat kedua itu lolos. Berarti ada 6. Kalau di grup C ketiga di kita itu baru Jepang. Baru ada Australia, Arab dan Indonesia yang berpeluang untuk mencari 1 tiket lagi dari grup C untuk mendampingi Jepang. Kita belum tahu, masih akan menunggu di match ke-9 di grup C ini ya. Jadi itu teman-teman. Nah, peringkat ketiga dan keempat di A, B, C itu ya akan bertarung nantinya di putaran keempat. Semoga Indonesia ada di sana teman-teman ya. Setelah kita mengalahkan Cina ya, ini kalau kita bisa mengalahkan Cina di GBK tanggal 5 Juni yang akan datang, maka kita berpeluang untuk ada di putaran keempat. Nah, itu tadi saya bilang di awal, kita di urutan ke-6, berarti kita bukan tuan rumah. Nah, kalau format baru itu diterapkan, rugi dong kita. Kita harus ke Irak misalnya, atau kita ke Uni Emirat Arab. Mestinya bermainkan di tempat netral. Makanya itu di awal masih tetap akan dipakai. 6 tim peringkat ketiga, peringkat keempat yang akan bertarung dibagi dalam 2 grup itu akan bertarung di tempat netral. Ya, misalnya kita bermain di Singapura atau di Malaysia, itu tempat netral karena tidak ada urusannya, karena Malaysia tidak ada di sana dan Singapura tidak ada atau Thailand tidak ada, bisa di Thailand juga, tinggal dipilih tempat netral. Pokoknya tidak ada di antara 6 tim itu. Namun kalau format seperti yang dihembuskan itu bahwa peringkat ketiga terbaik yang mendapat giliran tuan rumah, mereka diuntungkan. Artinya Uni Emirat Arab dan Irak seakan dalam tanda kutip ya dibantu untuk bisa lolos. Ya kalau Irak tuan rumah ya pasti akan diupayakan Irak bisa lolos. Jadi dari Asia Barat ini akan bisa tembus semua. Nah, kita ini timnas yang ditukangi oleh Patrick Kluivert seakan-akan dikepung oleh tim-tim. Kalau di 6 tim yang akan lolos, Indonesia dikepung oleh tim-tim dari Timur Tengah sana atau Asia Barat sana. Ya, kita bisa tahu sana kan ada Irak. Ya, Irak di grup B dengan Oman. Kalau di grup A itu kan ada Uni Emirat Arab dan Qatar. Ya, kemudian ada Arab Saudi. Ya, mungkin kita akan pisah dengan Arab Saudi. Arab Saudi akan misalnya ke grup A, kita ke grup B. Kalau dibuat bagan 2 masing-masing 3 tim kan, 2 grup. Jadi itu kita harus bertarung dengan tim. Tapi memang kita punya keuntungan juga karena pemain-pemain kita atau tim kita selalu bagus berhadapan dengan tim yang nah, kita bisa lihat lewat Arab kita bisa tidak kalah. Draw di Arab kita menang di sini 2-0. Dengan Bahrain kita hampir menang di sana. Sebelum ada 2-2 itu kan, ada gol di injury time. Tapi di sini kita menang 1-0. Jadi kalau dengan tim-tim yang ada di sana, peluang kita untuk bisa menang
terbuka kecuali Irak ya, kita selalu kalah ya, baik di putaran kedua kan 2 pertandingan kita kalah 5 gol di Irak, kemudian di Indonesia atau di Jakarta kita kalah dengan 2 gol. Tapi selebihnya kan kita bisa berharap kalau kita satu grup misalnya dengan Qatar, kemudian dengan Oman, nah kita punya peluang, atau kita dengan kalau di grup A itu kalau nggak Uni Emirat Arab, Qatar salah satu yang akan bertarung dengan kita kalau kita keluar di grup C ini teman-teman bagannya. Jadi salah satu entah Uni Emirat Arab atau Qatar, baru di grup B itu entah Irak atau Oman. Nah kalau Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah, kalau dengan format yang teman-teman tanyakan kemarin itu apa betul, nah kita akan ke Uni Emirat Arab, UEA sana. Nah kemudian satu lagi tim akan ada Oman, bisa bergabung di sini karena Irak menjadi tuan rumah juga kan kalau 2 tim terbaik ini, karena Irak 12 poin sementara peringkat kedua dan Uni Emirat Arab 13 sementara ini di grup masing-masing. Nah di Irak itu akan bergabung Irak, Arab Saudi ya, dan juga dengan Qatar, itu yang ada di bagan. Kalau kita masuk ke grup Irak nantinya, Irak tuan rumah ini seandainya teman-teman ya, berandai sini ya, kita pasti akan satu grup misalnya juga dengan Qatar, akan masuk dari A, Qatar, Irak, kita dari grup C. Berarti Arab Saudi ke sebelah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Oman. Jadi itu teman-teman, bagan yang ada, di mana kita akan masuk. Tapi kan karena ini masih wacana, belum secara resmi diumumkan oleh AFC, jadi teman-teman tenang aja. Ya, tetap kita berpedoman dengan regulasi awal, bahwa akan berlangsung di tempat netral untuk putaran keempat. Itu teman-teman. Ya sudah jelas di sini ya teman-teman. Hanya juara grup dari 2 grup yang terbagi, semua peringkat 3-4 akan bertarung, yang akan lolos untuk melengkapi 6 tim yang saya bilang di awal tadi. Ya, jadi ada 8 Asia. Satu lagi akan diperuntukkan untuk kita bertarung dengan antar konfederasi. Ya mungkin dengan wakil dari Afrika kita akan bertarung, itu bisa Indonesia kalau bisa terus bisa melaju, dari situ bisa kita ambil. Ya, kalau kita sudah bisa lolos dari fase putaran keempat kan oke. Tapi kalaupun gagal lagi, nah itu peringkat kedua sama peringkat kedua di AB ini ya akan bertarung home and away. Ya, runner up itu untuk memperebutkan satu jatah yang nantinya akan playoff untuk bertanding dengan konfederasi lain. Itu teman-teman. Jadi bisa aja Asia itu 9 akan lolos. Bisa aja 8 kalau kalah dengan misalnya dengan Afrika. Ya, dengan wakil Afrika ya kita akan kalah, atau misalnya kita ke Amerika Latin ya tentunya kita akan kalah kalau memang cuma itu yang terjadi, cuma 8, tapi bisa aja 9 yang saya katakan di sini. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk format baru ini belum pasti ya, masih tetap dengan format yang lama yang akan dipakai oleh AFC, sambil kita menunggu apakah benar sesuai dengan yang semakin kencang viral dan ribut soal format ini, yang tentunya sekali lagi merugikan bagi kita kalau Uni Emirat Arab diambil sebagai poin tertinggi, sebagai runner up, peringkat ketiga terbaik bersama dengan Irak. Nah, kita harus bisa menerima, dan seakan-akan ini nggak bagus lah. Saya pikir sudah paling baik adalah bermain di tempat netral. Ya, semoga AFC ini bisa mendengar, bisa melihat ini dan menetapkan tidak mengubah format itu ke format yang diributkan dan sempat menghebohkan, bahwa Uni Emirat Arab atau Irak akan bisa berpeluang besar menjadi tuan rumah. Ya, tenang saja, tetap kita fokus, biarin aja itu berhembus. Kita sekarang fokus. Ya, Patrick Kluivert dengan tim kepelatihan Alex Pastoor dan Lancet harus konsentrasi penuh bagaimana mempersiapkan tim ini untuk menghadapi Cina dan menghadapi Jepang. Itu saja. Cina dulu dah, tanggal 5. Karena kita butuh menang di situ. Karena kalau kita bisa seri apalagi kalah sudah habis. Jadi karena kita butuh menang, fokus aja di Cina, nggak usah berpikir dengan format-formatan yang sempat dipertanyakan banyak orang itu. Jadi kalau kita menang dulu, udah aman ini. Ya, kalau kita berpikir dengan format itu kemudian kita kalah, nggak bisa bikin apa-apa juga. Ya, makanya kita berharap tim ini akan mendapatkan poin maksimal saat menghadapi Cina. Doa tentunya pasti akan mengalir dari masyarakat Indonesia, dukungan penuh untuk tim Garuda ini bagi netizen pasti akan mengalir juga dengan baik untuk mensupport habis Jai Ises dan kawan-kawan bertarung di 2 laga terakhir Cina dan Jepang bulan Juni yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan, ciao.